Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Di saat ini kita akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Namun, mendahulunya mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Di saat ini, kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, agar firman yang kami baca ini, kami tidak hanya sekedar membacanya saja, tetapi kami dapat mengerti, memahami, dan terutama kami dapat melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-18 sampai 30 di bawah perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Allah nyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sekarang berada dalam kecaman virus COVID-19 yang merajalela bumi, sehingga kehidupan manusia sungguh terkecam. Untuk itu, sedapat-dapatnya manusia berusaha menghindarkan diri dari virus yang mencekam kehidupannya ini. Mulai dari mengikuti anjuran pemerintah dengan menetapkan dan menerapkan protokol hidup bersih dan sehat. Namun, ada juga yang mengikuti mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh kecilnya adalah memakan telur pada saat jam 12 malam akan terhindar dari virus COVID-19 ini.
Telur yang dimitoskan sebagai vaksin dari COVID-19 ini diviralkan melalui pesan singkat di media sosial. Sehingga tak jarang banyak orang berkerumun pada saat itu untuk membelikan telur pada saat hampir jam 12 agar mereka dapat merebusnya dan memakannya di tepat jam 12 malam. Yang menjadi pertanyaan refleksinya bagi kita, apakah memang seperti itu sikap dari sebagian orang Kristen, khususnya masyarakat Maluku, dalam menyikapi penderitaan? Kenapa masyarakat Maluku itu lebih mempercayai kisah anak bayi yang baru lahir itu dalam penderitaan yang mereka alami? Bukankah penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia? Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masyarakat Roma pada saat itu juga mengalami kecaman penderitaan karena mereka secara otoriter diatur oleh kekaisaran, sehingga mereka diwajibkan untuk mengilahkan kaisar mereka. Oleh sebab itu jemaat di Roma pada saat itu mengalami penderitaan yang tidak sedikit karena mereka dipenuhi akan kebimbangan. Kebimbangan dalam masyarakat Roma terkhususnya yang telah menjadi Kristen, karena mereka diperhadapkan dengan pilihan antara tetap mengimani Allah di dalam penderitaan ataukah meninggalkan penderitaan dan mengilahkan kaisar seperti dengan masyarakat Roma lainnya. Melihat kebimbangan yang dialami oleh masyarakat Roma pada saat itu, terkhususnya jemaat yang telah dibentuk oleh Rasul Paulus ini, ia menyurati mereka untuk tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah. Sesuai dengan surat yang dikirimnya terhadap jemaat di Roma ini, Paulus ingin menyampaikan 3 pesan utama dalam perikop surat bacaannya ini. Yang pertama, tetap setia berharap bagi Allah. Terlepas dari penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat di Roma, Paulus menganjurkan bagi jemaat di Roma untuk tetap setia berharap bagi Allah. Karena penderitaan yang dialami oleh masyarakat Roma itu merupakan bagian dari rancangan Allah terhadap kehidupan mereka. Rancangan Allah untuk menguji kesetiaan mereka terhadap dirinya. Agar kelak ketika kemuliaan Allah ternyatakan, siapa yang tetap setia berharap bagi Allah, dia itulah yang akan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, nyatakanlah harapan di dalam iman. Paulus pada poin ini mau menegaskan bahwa penantian akan pengharapan itu dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah. Karena iman itu dijadikan sebagai hakikat komitmen untuk memperteguh pengharapan kepada Allah. Alasan iman ini menjadi hal yang urgent untuk dipertahankan ialah karena iman itu merupakan fondasi harapan dari istana yang dibangun oleh manusia. Jadi apabila fondasi itu goyah, maka semegah apapun istana pengharapan yang dibangun pastinya akan runtuh. Yang ketiga, meminta tuntunan Roh dalam berdoa. Paulus pada poin ini mau menegaskan keberfungsian roh dalam aspek kehidupan manusia sebagai bagian dari tindakan Allah dalam melindungi dan menyelamatkan umat pilihannya. Sebab roh itu ia membantu manusia untuk berdoa dan menyampaikan maksud hati sesungguhnya dari manusia.
Sehingga untuk menyatakan karyanya, Allah menggunakan roh itu. Roh itu bekerja bagi manusia untuk menuntunnya. Dalam hal ini, roh diberikan Allah kepada manusia untuk menemaninya. Agar ketika manusia itu diperhadapkan dengan penderitaan, ia tidak merasa sendirian. Tetapi ada roh yang membantu dan menemaninya agar manusia itu dapat tetap memiliki pengharapan kepada Allah yang dinyatakan melalui iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebimbangan yang dihadapi oleh masyarakat Roma itu sedang juga dihadapi oleh kita pada saat ini. Karena kehidupan kita terkecam bukan oleh keotoriteran pemerintah, melainkan oleh pewabahan COVID-19 yang sedang merajalela ini. Akibatnya dari pewabahan COVID-19 yang sedang merajalela ini, tidak sedikit penderitaan yang dialami oleh kita semua saat ini. Banyak orang kehilangan banyak hal dalam masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Memang benar bahwa penderitaan yang dialami oleh masing-masing orang berbeda skalanya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa dalam pandemi ini semua orang mengalami yang namanya penderitaan. Namun janganlah penderitaan ini membuat kita bimbang antara tetap mengimani Allah dan berharap baginya dalam penderitaan, atau kita meninggalkan Allah dan mencari keselamatan instan. Tetapi mestinya kita sadari bahwa penderitaan ini adalah bagian dari rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk menguji seberapa besar kesetiaan kita untuk tetap berharap dan beriman pada Allah. Oleh sebab itu, maka marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hendaklah kita dalam kehidupan yang dijalani ini, kita tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Allah kita. Karena sesungguhnya dalam masa penderitaan yang kita alami saat ini, kita sedang diuji Allah. Dalam pengujiannya ini, ada janji yang Allah berikan bagi kita, bahwa ketika kita tetap setia untuk berharap dan beriman kepadanya, maka pada saat kemuliaannya ternyatakan nanti, kita akan disertakan sebagai anak-anak Allah. Pengharapan yang kita miliki, hendaklah kita mewujud nyatakannya melalui peribadahan. Peribadahan sosial yang dimaksud di sini. Karena jangan pernah kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah tanpa kita hidup berbagi dengan sesama kita. Sebab sesungguhnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, uluran tangan dan penguatan secara moral sangat diperlukan bagi kesinambungan kehidupan ke depannya. Semoga firman Tuhan ini dapat bermakna bagi kehidupan kita dan kita terberkati untuk menjalankan kehidupan dengan tetap beriman dan berpengharapan hanya bagi Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus mau memberkati kita. Shalom.